Iya bagus idenya tuh Pak. Iya. Sekaligus nanti ini juga menjadi waktu yang bagus untuk ini. Kita sudah punya website sekarang. Iya, adminnya adalah Bu Pita ya. Upload ya, iya upload. Jadi mungkin ini juga bisa, apakah bisa kita terapkan dan bagaimana caranya mencegah kerumunan itu, kan sebenarnya itu. Silakan teman-teman yang mau memberikan sumber sarannya untuk pelaksanaan PJJ semester evaluasi semester lalu dan semester ini. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk PJJ semester genap ini mungkin dikasih jadwal mungkin dari sekolah, khususnya untuk menggunakan web meeting. Karena saja ada beberapa sekolah itu ternyata bagus juga kelihatannya Pak kalau mereka menggunakan web meeting. Web meeting atau Zoom meeting barangkali ya. Termasuk di sekolahnya Bu Puji itu, saya kan biasa lihat statusnya Bu Puji. Ada beberapa gurunya itu ketika melakukan pembelajaran jarak jauh ini menggunakan web meeting. Kalau misalnya diserahkan kepada semua guru, artinya terserah guru ini kayaknya kurang terkoordinir. Tapi kalau seandainya itu difasilitasi oleh sekolah, makanya mungkin disiapkan satu laptop tinggal dijadwal, insya Allah itu mungkin bisa terlaksana. Dan itu juga salah satu untuk mengobati kejenuhan siswa. Terus terang kemarin ini saya coba, tapi kendalanya di laptop, jadi susah. Nah, selain itu kita ini bukan IT, jadi agak susah mengundangnya. Tapi kalau seandainya ada yang disiapkan di sekolah, insya Allah tinggal dijadwal barangkali. Betul sekali Pak Kamat. Kita sudah menyampaikan, cuma itu himbauan kemarin. Jadi dihimbau kepada setiap guru melakukan web meeting itu minimal 2 kali ya. Cuma itu sifatnya himbauan. Iya. Sekarang wajib katanya. Iya. Itu bagus idenya. Nanti kalau dari lab, misalnya bisa memfasilitasi itu. Iya. Di lab bisa kita fasilitasi. Nanti mungkin tinggal dijadwal. Ya, misalnya dijadwal Pak ya. Kita lab siap itu ya, Bu Pita ya. Terus ya Pak, kepala lab. Ya, kepala lab. Iya bagus idenya tuh Pak. Iya. Sekaligus nanti ini juga menjadi waktu yang bagus untuk ini. Kita sudah punya website sekarang. Iya, adminnya adalah Bu Pita ya. Ini menjadi media informasi bagi kita ya. Silakan teman-teman nanti yang mau misalnya mau memberikan tulisan ya, Bu Tere, Bu Lucy atau siapapun bisa ya. Ada materi, ada model yang mau diupload, nanti silakan filenya dikasih ke Bu Pita gitu ya. Jadi websitenya smkn1bengalon.sca.id, bisa diakses di sana. Mungkin nanti materi-materi ya kita upload di sana ya, ya. Biar juga anak-anak terbiasa dengan media ini. Baik, misalnya kita jadwalkan Pak kalau untuk web meeting Pak ya. Web meeting menggunakan Zoom. Nah, kemudian untuk yang belum tuntas nilainya itu seperti apa? Di saya sendiri itu masih baru 2-3 orang yang ini menyelesaikan tugasnya. Mungkin nanti kita minta ke guru BK Pembina ya.
untuk terlibat, karena guru BK-nya tinggal 2 orang, Bu Susan dengan Pak Irwan. Ya, ditinggal Bu Resti kemarin di kelas 11. Nanti saya sudah atur di jadwal untuk Bu Susan nanti mengambil TKJ Bu ya di kelas 11 ya. Untuk Pak Irwan TKR dan TAB kelas 11. Jadi nanti teman-teman, saya minta datanya yang belum tuntas nilainya nanti di store aja ke guru BK pembinanya ya. Guru mapel. Iya, guru mapel ya. Guru mapel. Nanti dibantu oleh Bu Susan ya untuk menagih tugasnya ya. Jadi seperti itu Pak ya, Pak Hari. Untuk LMS tetap kita menggunakan mode ya. Iya, anak-anak juga sudah familiar. Oke, ini juga penting. Kadang-kala anak-anak terkendala karena lupa passwordnya ya, dan seterusnya. Nanti kita menunjuk orang aja untuk ya sebagai apa istilahnya itu? Helpdesk-nya ya? Ya, helpdesk untuk TKJ. Gak apa-apa, ke saya aja. Jadi kalau ada anak-anak yang lupa passwordnya, untuk yang siswa TKJ kelas 10 sampai 12 ke saya aja. Untuk TKR, syaratnya itu gurunya harus mengajar di semua level, kelas 10, 11, 12. Harus mengajar di kelas 10, 11, 12. Pak Taufik dengarnya di kelas 12. Ngajar di kelas 10, 11, 12. Oh, Rudi ya. Pak Supardi. Pak Rudiasa. TAB-nya sudah jelas Pak Hans. Kemudian TAB Pak Hans ya. TAB-nya Sudah jelas Pak. Ya, Pak Ari, silakan Pak Ari. Mungkin kita Suaranya yang nyari Mas. untuk evaluasi buku ini mungkin harus kita kenali dan lihat dan apa ya istilahnya, kalau kita lihat dari permasalahan seperti yang kemarin, kendalanya dari akun yang dimiliki anak-anak ini berganda ya. Nah itu mungkin dialami oleh semua guru. Kalau menurut saya ini usulan Dewan, bagaimana kalau siswa itu kita buatkan akun tanpa menggunakan email, kan bisa kan? Kan kita di Edmodo itu bisa mengundang anak-anak ya Pak Rudi ya, tanpa email ya. Jadi kita tentukan namanya, dia tidak menggunakan nama sembarangan. Karena gini, anak-anak ini ada berpeluang memiliki 2 akun, ya kan? Misalnya dalam satu kelas. Jadi misalnya begini kendalanya, ketika ujian akun yang pertama ini dia tidak mengerjakan, akun kedua jangan mengerjakan. Kebanyakan seperti itu. Jadi di dalam ketika kita mereka namanya ada 2. Nah, jadi mereka berpeluang untuk 2 kali mengikuti ujian. Ini kendalanya kemarin. Tapi kalau memang menggunakan ini tidak masalah. Maksud saya namanya ini kita sesuaikan dengan absen. Kan mereka menggunakan akun itu namanya ya apa yang mereka ketikkan di situ, misalnya tidak sesuai dengan absennya. Jadi kita bingung. Seperti itu Pak. Kan ini mumpung masih awal, artinya yang kemarin kita mungkin bisa hapus atau kita satukan atau seperti apa. Istilahnya kita tata lagi administrasinya dalam Ya, tentu saja ada 3 Pak. Terima kasih Pak Ari sarannya. Iya, betul sekali bahwa untuk akun itu, kalau akun sendiri sebenarnya diberikan oleh sistem seperti ini. Adinda Puspita, ini nama aslinya, akunnya ini.
Ini diberikan oleh sistem biasanya. Ya. Tadi yang dimaksud Pak Ari adalah nama ini. Iya. Nama ini kan. Jadi nanti kita akan tertibkan. Ya. Jadi minta tolong nanti ke Pak Rudi dengan Pak Hans untuk kita cek. Jadi aku yang tidak terpakai seperti ini. Seraya. Nah, nanti kita hapus saja kan. Akun itu nanti Pak setelah kita buat kita tutup Pak biar tidak ada akses sana itu untuk login lagi yang baru. Kelasnya ya. Iya. Kelasnya kita kunci. Selama ini kan kita masih membuka kelas, artinya mereka buat baru bisa masuk otomatis jadi tertumpuk akun itu. Ya. Ini kodenya terkunci kan? Terkunci. Ya. Kemudian sekedar informasi bahwa sebenarnya di Edmodo ini banyak tool yang belum kita manfaatkan. Misalnya untuk di kemajuan ya, kita bisa mengecek anak-anak yang belum memasukkan tugasnya, tugas keberapa. Itu. Kemudian itu ada badge ya, badge penghargaan untuk siswa. Itu juga ada dan bisa kita manfaatkan untuk memberikan apresiasi ke siswa. Ya, misalnya pemberian lencana, mungkin bisa kita berikan kuis mungkin siapa yang paling bagus, paling banyak mendapatkan bintang, mungkin ada reward atau apa sebagai bentuk penghargaan. Itu ada di Edmodo, nanti silakan di share. Cuma mungkin untuk di awal ini nanti saya minta saya bagikan ini untuk kode kelas. Minta tolong di cross check lagi siapa tahu ada perubahan. Karena saya masih menggunakan kode kelas yang lama. Baik, terima kasih Pak Ari. Nanti kita tertibkan satu siswa satu akun gitu ya. Untuk meresetnya, sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan caranya. Misalkan kita masuk di anggota ya. Kadang-kadang anak-anak lupa passwordnya ya, minta direset. Jadi nanti yang disampaikan ini akun mereka ini, misalnya Ahmad Ripaldi akunnya D9 ya. Ini. Jadi anak-anak butuh ini sebenarnya. D9 EAX9. Ini yang memberikan sistem yang memberikan. Kemudian untuk mereset, siapapun sebenarnya bisa mereset. Yang penting dia mengajar di kelas tersebut. Masuk diganti kata sandi. Biasanya saya kasih kata sandi yang udah diingat 1 sampai 6 karena harus 6 karakter. Baik, mungkin itu untuk Edmodo ya. Jadi kita tertibkan untuk akun-akun yang rangkap. Kemudian Sumiti, apa lagi? Nah ini sekalian saya mau cross check dulu untuk data siswa ya, data peserta didik per kelas ya, jumlahnya. Karena nanti ini ada pembagian kartu perdana ini siswa. Menurutnya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak tentang mata pelajaran yang saya bawa. Kebetulan kan terbagi 2 aplikasi Edmodo, 2 akun maksud saya, 2 akun guru. Nah ini saya terkendala di pembelajaran Pak, karena satu device. Jadi saya kadang ganti-ganti gitu Pak. Saya takutnya mata pelajarannya jamnya sama, tapi karena Edmodo saya harus menggunakan 2 akun. Mungkin bisakah, minta saran, bisakah dihapus dulu akun yang lama dari Pak Riko, baru saya buat akun baru yang saya backup di satu aplikasi. Mungkin itu yang saya bertanya, apakah ada saran? Karena saya jujur terkendala di proses pembelajaran Pak. Di tiga mata pelajaran. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk mapel yang ditinggal Pak Niko. Kemarin sudah kita koordinasi dengan ketua program. Ya nanti seperti itu untuk mapel, berarti yang Bapak Ampu itu khusus yang pernah dibawakan oleh Pak Riko nanti dibuatkan kelas baru aja Pak. Iya, kelas baru. Berarti di sini ada nanti diubah di sini ya. Sudah saya
Ya, nanti buat kelas baru aja. Saya mau cross check dulu untuk siswa. Ya. TKJA 35. TKJB 35 ya. TKRA 10 TKRA. Nomor 2 Pak. Nomor sini Pak. Ada kamar ayo Pak. Sementara. Saya belum tahu. Arisa. Kurang. Kan kayak oh, Kak Melon. 11 TKJB. Kan Melon. 34 ya. 34. Nanti yang Mirna itu ya. Ada yang keluar juga Pak di sini. Memang enggak, ini katanya teman-temannya mau berhenti. Makanya kemarin kan katanya ini temannya Mian itu berhenti Bu. Nah, padahal dia kan dapatnya itu. Jadi saya hubungi, kamu kenapa berhenti? Nanya katanya itu temannya apa namanya? Apa lagi? Bukan. Dia enggak. Jadi nama-namanya itu saya sampaikan aja. Itu sampai Sistem. Nah ini kemarin yang sempat saya minta data, Pak Aris sudah di YouTube. Sudah Pak. Tapi tidak bisa sinyal Pak karena ada mudik dari YouTube. Nah ini nama-nama ini, jadi Bapak Ibu wali kelas untuk kelas 11 mohon dipantau nanti. Karena ya nama-nama ini yang disampling oleh sistem yang mengacak ya. Iya, tidak tahu. Kalau saya coba urut jumlahnya itu tidak sama. Mereka untuk bisa didata secara otomatis ijazah mereka harus ada juga untuk membuktikan bahwa mereka ini termasuk bagian dari SMK memvalidasi data yang pernah mereka daftar sama dengan yang ada di Dapodi. Sehingga kalau mereka memang betul-betul menyelesaikan itu, saya pikir siswa tidak akan apa. Kemudian sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Tama juga, bahwa kemarin itu kita tidak melaksanakan Zoom meeting. Sementara di sekolah-sekolah lain, bahkan SD anak saya itu, SD 013 itu melaksanakan Zoom meeting seminggu 2 kali. Nah, sementara mungkin kita belum melaksanakan, harapan kita ke depan kita bisa melaksanakan Zoom meeting. Nah, kemudian terkait dengan masalah administrasi, saya juga meminta ketika melaksanakan pembelajaran itu bukti bahwa pelaksanaan pembelajaran itu mana. Apakah dalam bentuk jurnal, apakah dalam bentuk absen sebagai bentuk administrasi fisik. Mungkin secara internet ataupun cara digital ataupun cara teknologi, Bapak dan Ibu tidak diragukan lagi kemampuannya. Tapi yang namanya orang dinas itu selalu minta administrasi fisik. Oleh karena itu, ketika pembelajaran Bapak dan Ibu, saya mohon administrasi fisik itu supaya digunakan juga, nanti tiap hari harus dilaporkan juga atau tiap bulan harus ada laporan. Nah, kemudian terkait juga dengan siswa yang abai, Bapak dan Ibu, kemarin orang tua itu sempat nelpon saya, Pak, sebenarnya di SMK itu ada pembelajaran atau tidak? Kenapa saya bilang gitu? Karena anak saya bilang tidak ada pembelajaran. Saya bilang di SMK Negeri 1 Bengawan itu tiap hari ada pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, libatkan juga orang tua. Orang tua itu juga dilibatkan, jangan semata-mata kita mempercayai kepada siswa, walaupun katakan siswa itu mengerti tentang teknologi. Tapi namanya manusia itu punya keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu butuh kerjasama. Sementara kan kita di sekolah ini butuh kerjasama, baik itu guru, orang tua dan komite. Siswa juga kita harus sampaikan seperti itu. Jangan sampai kita abai dengan hal seperti ini. Termasuk anak saya sampaikan, saya tidak mau cerita sama orang. Kalau sekiranya dia mengerti masalah bukan HB, tapi kalau orang tua tidak melihat, dia tidak mengerjakan di masalah tugas.
itu ya orang tua juga dilibatkan. Bila perlu, WA orang tua juga kita punya. Jangan WA siswa aja kita punya. Nah, sekarang ini kita hanya butuh WA siswa saja. Sementara WA orang tua kita tidak punya. Nah, pada saat pendaftaran itu orang tua sudah tulis nomor WA, tulis nomor HP-nya untuk kita telepon atau untuk kita komunikasikan sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kita. Nah itu. Nah, kemudian terkait juga dengan ini, dengan tiket ya, yang nanti akan dimonitor oleh kepala sekolah. Harapannya apa? Ketika ada monitoring dari dinas, kepala sekolah tidak ditegur. Nah, selama ini saya sendiri melihat tiket itu ketika dibikin tidak ditandatangani. Jadi untuk apa daftar tiket? Ya maksud saya ke depan itu siapa tidak tanda tangan situ dianggap apa? Ya saya sampaikan aja terserah kepala sekolah mau bikin kebijakan seperti apa. Karena kita mau bikin aturan. Kita bikin aturan di sini sementara kita sendiri yang merusak. Nah kemudian terkait juga dengan tiket, pulangnya itu jam 12 kecuali ada urusan penting. Jangan tiket hanya tulis nama pulang. Sementara nanti ada kedatangan tamu, siapa yang harus menyelesaikan? Kan tiket itu. Nah, jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan masalah tiket juga harus diselesaikan sesuai dengan aturan. Kemudian baju juga, kalau bisa kita kan punya baju yang sudah dijahit ya sesuaikan dengan waktunya. Jangan katakan baju hari Senin pakai jas ataupun baju Selasa pakai baju olahraga. Nanti sesuai dengan ketentuan. Sementara ini dunia formal. Kalau sekiranya dunia bisnis ya tidak apa-apa kita gunakan seperti itu. Atau katakan kita gunakan supaya aturan itu tidak perlu ditegakkan. Sementara kita ingin menegakkan aturan. Ini bikin aturan itu supaya kita lurus berjalan. Bukan bikin aturan supaya kita tidak melaksanakan itu aturan. Nah tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah terkait dengan pengunduran diri, memang betul lah pada pernyataan. Bahkan waktu jam berapa dia menyatakan itu juga kita harus sampaikan kepada sekolah bahwa jam ini dia sempat telepon atau saya telepon pada hari ini, nanti dibuktikan dalam surat pernyataan dan ditandatangani. Saya pikir itu penyampaian dari saya, kurang dari bisa minta maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya garis bawahi dan memang betul. Yang pertama tentang kerjasama dengan orang tua. Apalagi di saat pandemi ini memang harapannya orang tua itu bisa tahu dan mendukung kegiatan anaknya di rumah, serta memantau. Sehingga tadi salah satu alternatifnya bahwa melalui wali kelas meminta nomor WA-nya orang tua untuk memudahkan komunikasi, termasuk melalui WA itu nanti bisa di-share jadwal anak, jadwal kegiatan belajarnya, termasuk informasi-informasi yang sifatnya mengingatkan agar orang tua juga tahu terhadap tugas-tugas anaknya, sehingga dengan begitu ada komunikasi antara orang tua dan sekolah melalui wali kelas. Kemudian yang kedua tentang peningkatan ketertiban kedisiplinan kita. Sebenarnya setiap kita itu kalau melakukan sesuatu itu memang penuh dengan kesadaran bahwa ini yang terbaik kita lakukan, insya Allah tidak menjadi terpaksa ketika untuk menjadi disiplin. Salah satunya kegiatan piket guru ini memang di musim pandemi ini ada diedarkan. Bahkan ada sekolah yang menjadwalkan kehadiran gurunya seminggu 2 kali, seperti di SMA 2 di Putati itu. Kalau SMK 1 saya tanya, kenapa Pak Yati sampean 1 kali, Putati 2 kali, kok kalah dengan Putati? Saya bilang itu berlalu saya dengan Pak Yati. Beliau menjawab,
guru saya itu sudah banyak, sekali hadir aja sudah lebih dari 10 orang. Kalau banyak-banyak nanti malah melanggar. Sampai itu kalau gurunya belum banyak, hadirkan 3 kali. Ya sudah, bilang gitu ya. Jadi kita ini yang penting iya. Nah maka dari itu kita cukup 1 kali, tapi tolong kita taati, kita komit. Tadi disampaikan oleh Pak Robi, kegiatan berada di sekolah sampai jam 12, ya mari kita sampai jam 12. Termasuk tadi nanti dijadwalkan Zoom meeting itu sesuai jadwal, tolong nanti dilaksanakan, dan insya Allah saya akan melihatnya walaupun sekilas ya. Ya, selama saya tidak ada kegiatan di tempat lain, insya Allah saya akan fokus untuk urusan di sekolah ini. Seperti itu, terima kasih telah diingatkan bahwa kita memang harus lebih baik dan lebih baik lagi untuk melayani siswa. Nah, berkaitan dengan kebutuhan kepegawaian Bapak Ibu, itu hukumnya kepala sekolah yang melayani. Makanya kalau ada urusan-urusan yang kiranya perlu melalui saya, ya sampaikan saja ya, nanti akan saya kerjakan itu. Kemudian kita di sekolah, Bapak Ibu semuanya melayani siswa dalam arti pembelajarannya, ya mari kita maksimalkan sejauh yang kita bisa. Kemudian tadi berkaitan dengan siswa yang abai, ketika guru atau wali kelas memanggil siswa, tolong direncanakan sekaligus ketika bisa ketemu itu. Nah kalau kita namanya ini situasinya memang darurat, kondisi darurat, seandainya nanti bisa seperti di bengkel, seharusnya kan di perusahaan tapi terpaksa di bengkel. Sebenarnya kita juga sudah tahu itu nanti tidak maksimal, tapi kalau mengharap yang maksimal memang kondisi begini kan memang tidak memungkinkan seperti itu. Tapi untuk kepastian pelaksanaan itu saya akan komunikasi ulang dengan MKKS, karena kemarin dipesan juga bahwa kegiatan-kegiatan itu diminta untuk berkoordinasi sekolah satu dengan yang lain melalui MKKS. Nah nanti mana-mana yang bisa melaksanakan nanti akan didata, diinventarisir, sehingga semuanya merujuk pada laporan ke dinas pendidikan seperti itu. Jadi kita untuk ini ya, bersabar dulu ya, belum bisa memastikan, tetapi tidak ada salahnya pakar sebagai yang mengurusi tentang PKL sekolah kita tetap mencari terobosan-terobosan, informasi-informasi sebagai alternatif nanti ketika kita dipersilakan misalkan seperti itu, baru kita melaksanakan sudah memiliki tempat yang akan kita gunakan untuk anak-anak PKL. Saya kira itu mungkin Pak. Tidak ada sudah ada kesepakatan. Tidak ada lagi yang Sekian dulu akhir dari rapat koordinasi. Ini teman-teman rekan-rekan mengambil jadwal pelajaran untuk semester genap